2008 kami warga Dusun Kamar Kajang, Desa Seberwu, Candipuro. Sehari-hari saya bekerja pembikin paping. Ya, pembikin paping. Jadi alhamdulillah kami dapat bantuan mesin paping ya dari relawan Surabaya untuk membantu masyarakat Dusun Kamar Kajang, membantu untuk bisa membangkitkan perekonomian di Dusun Kamar Kajang. Ya, bantuan ini diberikan ke kita supaya masyarakat ini bisa berkembang lah perekonomiannya di Dusun Kamar Kajang. Dari mana dampak yang kita alami waktu kemarin erupsi Semeru ini. Makanya usaha paping ini sebenarnya masih dibilang masih muda dalam arti, tapi kami merasa terima kasih dengan adanya alat tersebut untuk bisa membantu kita untuk meningkatkan pekerjaan kita sehari-hari, menambah perekonomian kita, dan untuk memberikan supaya warga Kamar Kajang bisa bergerak untuk bisa bekerja. Dulu waktu sebelum kejadian ya, sebelum kejadian memang warga di sini 90% itu mencari pasir. Cari pasir untuk kebutuhan kehidupan lah, gitulah. Jadi waktu adanya bencana ini, erupsi Semeru ini, memang kita vakum semuanya. Tidak bekerja, tinggal apa yang harus dikelola. Sedangkan semuanya ini harus punya rencana gitu loh Mas. Cuma waktu itu memang kita punya rencana seperti membuat paving atau batako itu memang belum tercapai sampai ke situ. Masalahnya kan bencana ini kan istilahnya kan masih trauma lah bagi kita. Cuma bagaimana kita bisa membangkitkan masyarakat ini gitu loh Mas. Jadi ya alhamdulillah mungkin waktu kemarin-kemarin ada bantuan untuk kita. Ternyata ada saudara-saudara kita dari Surabaya memberikan suatu inisiatif untuk bagaimana supaya Kamar Kajang ini bisa membuat suatu produk atau apa yang bisa dikerjakan untuk masyarakat Kamar Kajang gitu loh. Jadi bantuan itu diberikan seperti mesin batako, paping. Jadi bahan yang sekarang ada untuk kita itu dimanfaatkan. Artinya seperti pasir yang sekarang kualitasnya itu kita lihat, memang kita sudah pelajari kualitas pasir kita. Bagaimana sih kualitas pasir Lumajang? Apa sih yang bisa dikelola? Apakah bisa dibikin ini, dibikin itu? Cuma kita ini ketika nggak tahu masalah gitu. Nah kita diajarin, kita dibina, kita dibimbing, kita diberikan alat. Monggo silahkan sampean kerja. Itulah Mas. Jadi memang ini suatu istilahnya apa ya? Suatu musisat bagi kita, bahwa bencana ini punya arti bagi kita, bahwa kita ini memang harus bekerja, harus giat, harus bangkit lagi dari apa yang kita alami kemarin-kemarin. Jadi memang rata-rata masyarakat Kamar Kajang ini mata pencariannya memang pasir. Jadi prosesnya gini, kalau pasir itu memang kita tidak membeli ya, kita memang mungkin kita mengambil dari apa yang kemarin terjadi erupsi Semeru itu, pasir ada, kita ambil. Terus untuk bahan-bahan lainnya memang kita harus membeli seperti semen, abu batunya, terus yang lain-lainnya. Istilahnya apa ya, dalam sehari itu kita mencetak itu memang agak cepat. Artinya kita mencetak itu per harinya itu bisa sampai 600 biji. Cuma kendalanya
kita itu masih tersendak dari bahannya, seperti papannya, terus pengolahan bahannya seperti pencampurannya itu seperti pasir dicampur nanti dengan semen, dengan ini, dengan yang lainnya. Itu memang kita masih menggunakan manual. Lebih bagus memang kalau ada suatu alat yang seperti namanya molen, itu bisa membantu kita untuk mempercepat waktu lah, untuk bisa membantu. Jadi batako ini istilahnya gini Mas, istilahnya ada yang manual, ada yang mesin gitu. Nah, cuma memang kekurangan sana sini itu masih banyak memang. Tapi ya apapun yang diberikan ke kita manfaatkan supaya kita bisa bekerja, kita tidak tinggal diam, kita tidak vakum, kita maju terus gitu. Karena sistem yang kita berikan ini memang istilahnya gini, bekerja dari mulai dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, waktu bekerja jam 7 sampai jam 4. Nah, cuma memang masih ada kekurangan yang saya omongin tadi ya, di depan. Masih ada kekurangan di kanan kiri. Seperti waktunya itu kita harus mencampur dari pasirnya, abu batunya, semennya itu bercampur. Nah, jadi harapan kita mudah-mudahan ada bantuan mesin molen lah untuk bisa menghemat waktu. Karena ini sekarang ini pencampuran bahan paping dan batako itu digunakan secara manual dengan tenaga. Tapi kalau dengan satu alat istilahnya yang dibilang molen ya, itu bisa membantu. Istilahnya bisa mengurangi waktu lah. Lebih cepat lah kita bekerja. Nggih, lebih cepat kita bekerja. Yang kedua, memang peralatan kita bekerja masih minim, seperti skop, terus yang lainnya itu memang masih minim. Cuma apa yang sekarang yang kita punya itu yang kita manfaatkan supaya orang-orang ini tidak vakum, dalam arti tidak bekerja gitu loh. Harus bekerja, apapun yang ada ya itu kita gunakan gitu loh. Cuma memang harapan kita memang itu masih kekurangan sini, masih kekurangan di sana gitu loh Mas. Nah, itu harapan kita. Mudah-mudahan mungkin relawan-relawan lain atau siapa yang bisa membantu kita untuk molennya, apanya, sepatunya, untuk peralatan keamanannya, itu semua harus dilengkapi. Tujuan kita bekerja ini kan untuk istilahnya untuk menghidupi lah. Kita punya anak, kita punya istri. Mungkin untuk yang kedepannya mungkin untuk usaha paping ini mungkin pemasarannya aja yang mungkin diperlancar. Pemasaran, terus mungkin bisa dipasarkan di luar dari dusun Kamar Kacang kita ini, apa di daerah Pasirian, Candipuro atau seterusnya. Ya itu Mas. Itu yang harapan kita, karena memang tujuan kita memang harus bekerja dan harus mengumpulkan hasil gitu loh Mas. Jadi memang fokus utama memang harus pemasaran yang lebih diutamakan kalau bagi saya ya. Nah, terus yang kedua kualitas yang saya harus pegang. Bagaimana kualitas ini supaya kita bisa tetap bertahan, kita harus istilahnya melihat supaya kita punya paping, batako kita ini bagus atau bagaimana ya. Mungkin kalau yang ketiga yang lainnya itu mungkin hal-hal yang mungkin yang manual lah gitu loh Mas. Tapi yang terutama itu pemasaran kalau saya. Pemasaran, yang kedua tentang kualitas paping dan batako kita gitu.